Bab 1201. Satu tebasan sama dengan kematian. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, langit berbintang sangat luas dan orang-orang yang berada di langit berbintang, sekecil debu. Di ujung langit berbintang, sebuah gaun polos melayang di langit berbintang. Di langit berbintang yang luas ini, wanita itu tampak sedikit kurus dan kesepian. Wanita itu berjalan sangat lambat, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Setelah sekian lama, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan sosok kayu kecil, yang persis sama dengan Mileye. Melihat sosok kayu kecil di tangannya, sudut mulut wanita itu sedikit terangkat. Seolah teringat akan sesuatu, dia tiba-tiba melihat ke arah ujung langit berbintang. Pada saat ini, senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur menjadi dingin. Selama aku belum mati, siapa yang bisa menyakitimu? Siapa yang berani menyakitimu? Di masa lalu, dia hidup hanya karena kata-kata kakaknya, jika kamu memiliki kemampuan, lindungi orang biasa di dunia ini. Dia sudah melakukannya. Dia sudah menjaga alam semesta ini selama ribuan tahun. Dan sekarang, dia masih hidup hanya karena kakaknya masih hidup. Sebenarnya setelah pencerahan waktu itu, dia sudah merasa hidup tidak ada artinya. Pedang Tao. Dia sudah berada di puncaknya. Umur panjang. Jika dia sendiri tidak ingin mati, siapa yang bisa membuatnya mati? Jika suatu hari dia meninggal, maka hanya ada satu penjelasan, yaitu dia sendiri yang ingin mati. Tapi sekarang, dia tidak ingin mati. Pada saat ini, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba bergetar dan tak lama kemudian, 3 orang muncul di depannya. Orang yang datang adalah Master Misterius dan utusan hitam putih dari keluarga Jalan Iblis. Ketiganya ada di ranah escape. Wanita bergaun polos menyimpan emosinya dan melihat ketiga orang di depannya. Aku hanya ingin tahu satu hal, siapa yang mengutus kalian kemari? Alam ilusi itu tersenyum dan berkata, aku mendengar dari 5 dimensi Tiandao bahwa kamu adalah adik perempuan Mileye. 5 dimensi Tiandao. Wanita bergaun polos menoleh dan melirik. Di langit berbintang di bawah, seorang wanita yang sedang memanggang ikan tiba-tiba melihat ke atas. Sesaat kemudian, dia berbalik dan lari. Aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak melakukan apa-apa. Sambil berbicara, dia sudah kembali ke alam semesta 5 dimensi. Dia tahu bahwa dia berada di alam semesta 5 dimensi dan wanita itu tidak akan bisa menghunus pedang. Karena satu hundusan ini bisa membuat Mileye mati di tempat. Ketika wanita itu memiliki niat membunuh, maka tempat di mana Mileye berada adalah yang paling aman. Wanita bergaun polos tidak menghunus pedang. Karena kemungkinan besar 5 dimensi tidak sanggup menahan pedangnya dan begitu juga dengan Mileye, apalagi di 5 dimensi ada banyak teman dan kerabat Mileye. Dia tidak peduli. Tapi, dia peduli apa yang Mileye peduli. Dia mencintai kakaknya, hingga ke semua kenalan kakaknya juga dia beri perhatian. Dirinya tidak ingin dia sedih sedikit pun. Wanita bergaun polos mengalihkan pandangannya. Saat wanita bergaun polos mengalihkan pandangannya, Tiandao dari alam semesta 5 dimensi menghela napas lega. Tiandao 5 dimensi memandang ke langit berbintang dan berkata, alam asli benar-benar kuat. Kekuatan ini, aku hanya bisa menggambarkannya dengan kata, wow. Saat dia mengatakan itu, dia seperti teringat akan sesuatu dan berkata lagi, kali ini keluarga Jalan Iblis pergi mencarinya. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengacungkan jempol, keluarga Jalan Iblis benar-benar hebat. Keluarga Jalan Iblis. Di langit berbintang, wanita bergaun polos itu melihat alam ilusi, lalu tersenyum dan berkata, Nona, kami ingin mengajakmu mengunjungi keluarga Jalan Iblis, boleh?
Wanita bergaun polos memandang alam ilusi dan berkata, "Boleh." Alam ilusi itu membeku sesaat, setuju dengan sebegitu mudahnya. Tidak berkelahi. Alam ilusi melirik wanita bergaun polos dan segera, dia langsung paham. Mungkin karena lawan melihat ada 3 escape master di sisinya, jadi dia menyerah untuk melawan, tapi itu bagus, menyelamatkan beberapa masalah. Alam ilusi itu berkata dengan datar, "Silakan." Setelah selesai berbicara, dia dan utusan hitam putih di sampingnya berbalik, lalu pergi. Mileye mengikuti begitu saja. Di tengah jalan, alam ilusi melirik wanita bergaun polos, di mana dia terlihat tenang, tidak menunjukkan emosi. Alam ilusi itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak bertanya apa tujuan kami mengundang kamu?" Wanita bergaun polos itu melirik alam ilusi dan tidak berbicara. Alam ilusi tiba-tiba mengirimkan energi misteri kepada utusan hitam putih di sampingnya. "Bisakah kalian berdua merasakan kekuatannya yang sebenarnya?" Setelah hening sejenak, utusan putih di antara mereka tiba-tiba berkata, "Aku tidak bisa merasakannya, orang ini tidak memiliki aura." Mendengar ini, wajahnya berangsur-angsur menggelap. Pada saat ini, utusan hitam itu tiba-tiba berkata, "Aku rasa dia memiliki metode rahasia untuk menyembunyikan nafasnya." Alam ilusi mengangguk. Mereka bertiga tidak bisa merasakan aura wanita bergaun polos. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, cara rahasia apa yang dimiliki wanita bergaun polos untuk menyembunyikan auranya, sehingga mereka tidak bisa merasakannya. Kedua, wanita bergaun polos jauh lebih unggul dari mereka dalam kekuatan, sehingga mereka tidak bisa merasakan penindasan tingkatan alam. Jelas yang pertama. Di atas escape. Bahkan Mileye dari alam Tao pun tidak mencapai level itu. Menurutnya, sangat tidak mungkin bagi pihak lain untuk mencapai tingkatan di atas escape. Karena tidak pernah ditemui escape di seluruh alam Tao. Escape sudah merupakan yang tertinggi. Pada saat ini, utusan putih itu tiba-tiba berkata, "Aku merasa wanita ini tidak sederhana, jangan gegabah." Utusan hitam itu tersenyum dan berkata, "Memang tidak sederhana karena ketika berhadapan dengan kita bertiga saja dia masih bisa begitu tenang." Patut diakui bahwa konsentrasi seperti ini sangat jarang ditemukan, namun memangnya kenapa jika dia tidak sederhana? Apakah dia bisa 1 lawan 3? 1 lawan 3. Alam ilusi dan utusan putih sama-sama menggelengkan kepala. Meski escape juga ada yang kuat dan yang lemah, tapi sangat sedikit yang bisa 1 lawan 3. Orang seperti itu adalah jenius di antara para jenius, monster di antara monster. Intinya, sangat tidak mungkin untuk 1 lawan 3. Seolah memikirkan sesuatu, alam ilusi melirik wanita bergaun polos dan dia tetap memasang ekspresi tenang, tanpa ada gelombang di matanya. Alam ilusi tersenyum tipis, "Nona adalah orang yang pintar." Maknanya sangat sederhana, dengan wanita ini tidak membuat perlawanan, ini adalah pilihan yang sangat bijaksana. Wanita bergaun polos itu tetap tidak angkat bicara. Segera, beberapa orang melihat aula yang megah. Aula jalan ajaib. Meskipun keluarga jalan iblis bukanlah kekuatan tertinggi di alam Tao, namun merupakan kekuatan super dan memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh alam Tao. Apalagi sekarang, keluarga Jalan Iblis berencana menikah dengan klan Kaisar, yang merupakan keluarga terbesar dalam alam Tao, maka statusnya akan mengalami peningkatan lagi. Tak lama kemudian, alam ilusi dan yang lainnya membawa wanita bergaun polos ke aula Jalan Iblis. Di aula itu hanya ada Eka Yuan seorang. Eka Yuan menatap wanita bergaun polos, "Kalian keluarlah." Alam ilusi dan yang lainnya mundur dalam diam. Segera, seluruh aula Jalan Iblis diblokir.
Eka Yuan menatap wanita bergaun polos dan berkata sambil tersenyum, "Aku mendengar kakak dan nona pertama dari keluarga Jalan Iblis sudah menikah dan Tiandao 5 dimensi sendiri juga mengatakan jika kami tidak puas dengan pernikahan ini, kami dapat mencari kamu dan kamu akan memberi kami penjelasan. Sekarang, aku ingin memberitahu bahwa keluarga Jalan Iblis tidak puas dengan pernikahan ini. Bisakah kamu memberi aku penjelasan yang sangat masuk akal?" Wanita bergaun polos memandang Eka Yuan, "Kamu ingin penjelasan, bukan?" Eka Yuan tersenyum dan berkata, "Iya." Wanita bergaun polos maju selangkah. Saat wanita bergaun polos mengambil langkah itu, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Eka Yuan. Satu langkah adalah satu pedang. Eka Yuan menyipitkan matanya sedikit, tidak menyangka wanita bergaun polos ini akan menyerang, tapi dia tidak panik sama sekali. Karena dia memiliki kepercayaan diri. Namun, ketika sinar cahaya pedang itu muncul di depannya, ekspresinya berubah. Pedang macam apa ini? Dia baru saja akan bergerak, tetapi dia menemukan bahwa pedang itu telah menembus alisnya. Eka Yuan tertegun. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang telah terjadi? Bagaimana dirinya bisa ditikam oleh pedang ini? Mustahil. Eka Yuan menatap wanita bergaun polos dan dengan gemetar berkata, "Kamu." Wanita bergaun polos memandang Eka Yuan, "Ini adalah penjelasanku. Satu langkah sama dengan satu tebasan sama dengan kematian." Eka Yuan panik, "Kamu?" Saat ini, dia benar-benar panik. Seharusnya ketakutan. Dia adalah master puncak dari escape, tidak ada seorang pun di alam Tao yang dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Tak seorang pun. Tapi wanita di depannya berhasil. Bahkan serangannya itu tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Kekuatan macam apa ini? Di atas escape. Wanita di depannya ini berada atas escape. Pada saat ini, Eka Yuan benar-benar sangat terkejut. Ya Tuhan, bisa-bisanya dirinya bertemu dengan master di atas escape, tetapi pihak lain datang dari dunia bawah. Bagaimana dia bisa mencapai di atas escape? Seolah memikirkan sesuatu, Eka Yuan tiba-tiba menatap wanita bergaun polos, "Kamu, karena kitab suci Tao. Kamu mendapatkan kitab suci Tao, sehingga kamu bisa mencapai di atas tingkatan escape." Wanita bergaun polos tidak berbicara. Eka Yuan sudah sedikit gila, 50 kebenaran agung, 49 tianyan. Salah satunya adalah escape. Kamu sudah pernah membaca kitab suci Tao. Kamu sudah pernah membaca kitab suci Tao. Haha. Wanita bergaun polos tiba-tiba berbalik dan pergi. Saat ini, Eka Yuan menatap wanita bergaun polos. "Apakah kamu menerobos escape karena kitab suci Tao? Bukankah begitu?" Wanita bergaun polos berhenti. Dia menoleh untuk melihat Eka Yuan. "Bukan." Eka Yuan meraung, matanya akan meledak, "Tidak mungkin. Jika kamu tidak memiliki kitab suci Taoisme, bagaimana kamu bisa melampaui escape? Itu benar-benar tidak mungkin." Wanita bergaun polos itu tanpa ekspresi, "Bodoh sekali kamu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Eka Yuan. Pada saat ini, utusan hitam putih dan alam ilusi tiba-tiba muncul di depan wanita bergaun polos dan mereka sedikit bingung saat ini. Apa yang terjadi? Mengapa pemimpin mereka sendiri seperti sudah akan meninggal? Pada saat ini, Eka Yuan dengan cepat meraung, "Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi." Mereka bertiga saling memandang dan pada saat itu, wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, "Aku tidak akan pergi sekarang." Eka Yuan menatap wanita bergaun polos dan begitu juga dengan sebaliknya, "Kalian yang memintaku untuk datang." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke arah mereka bertiga dengan santai.
Cahaya pedang tiba-tiba muncul. Saat mereka melihat cahaya pedang, wajah ketiga orang itu berubah drastis. Ketiganya ingin melawan, tetapi ketika mereka memiliki niatan ini di pikiran mereka, kepala mereka sudah terbang keluar. Mereka bertiga tewas seketika. Membunuh 3 orang escape dalam satu tebasan. Melihat pemandangan ini, Eka Yuan di kejauhan telah membeku. Pedang ini langsung membunuh 3 escape. Pikiran Eka Yuan kosong saat ini. Dan ketika kepala mereka bertiga terbang keluar, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Dirinya mati begitu saja seperti ini. Terlebih alam ilusi, saat ini dia benar-benar bingung, apa yang baru saja dia undang. Eka Yuan menatap wanita bergaun polos dan dengan gemetar berkata, "Kamu pergilah. Tolong, tolong." Wanita bergaun polos menggeleng, "Tidak." Mendengar ini, wajah Eka Yuan langsung menjadi mengerikan. "Persilakan leluhur." Memanggil leluhur. Aura kuat tiba-tiba menyembur dari aula utama Jalan Iblis. Bersambung.